Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Bersyukur hari ini kita boleh kembali ada di awal bulan Maret. Di minggu pertama sebagaimana yang sudah kita lakukan. Maka setiap awal bulan kita akan ibadah minggu dan perjamuan kudus. Karena itu siapkan hati kita bersama-sama. Tapi sebelumnya kita akan kembali belajar firman Tuhan. Dan saya masih ada dalam rangkaian khotbah Alkitab menjawab setiap permasalahan kehidupan kita. Karena itu apapun yang kita gumuli, apapun yang kita hadapi, pastikan Alkitab menjadi jalan keluar buat setiap kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita pegang Alkitab kita di tangan kanan kita. Dan bersama-sama kita angkat dan bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Katakan amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini dalam bahasan yang keempat dalam serial khotbah Alkitab menjawab setiap pergumulan, setiap permasalahan dalam hidup kita. Saya mau bagikan tentang penderitaan. Iya kan, tema ini memang gak enak saudaraku. Kenapa? Karena gak ada orang yang mau menderita. Ya, gak ada manusia di bawah kolong langit ini pengen menderita hidupnya, susah hidupnya, banyak masalah hidupnya, gak ada yang mau. Tapi kalau kita mau jujur, itu yang kita alami. Mungkin sebagian kita berkata, tapi Pak, kami udah ikut Yesus, maka ikut Yesus kan harusnya diberkati. Ikut Yesus kan harusnya hidupnya dalam tuntunan, hidupnya harus mengalami hal-hal yang baik. Belum tentu. Semua murid Yesus matinya apa saudara? Martir. Apakah dibilang enak ikut Yesus? Enggak. Itu sebabnya enggak semua orang bisa setia sampai akhir ikut Yesus. Saya ulangi sekali lagi. Enggak semua orang bisa setia sampai akhir ikut Yesus. Karena ada mahkota khusus buat orang-orang yang bertahan sampai akhir. Sedikit sekali saudaraku. Itu sebabnya dalam kehidupan kita mengiring Tuhan perlu kita belajar untuk menaruh dalam hati kita bahwa kalau saya ikut Tuhan gak apa-apa kok kalau memang mesti menderita. Dan kita belajar dari umat Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami kesusahan. Makanya mereka sebagian besar mereka bilang udah untuk apa kita mati di padang gurun. Lebih baik kita mati di Mesir dengan perut penuh dengan makanan. Buat apa cuma disuruh keluar, cuma disuruh beribadah tapi kita susah. Sama konsepnya kalau kita ikut Tuhan, kita bilang kita hanya mau yang senang-senangnya, saya berani pastikan tidak lama engkau akan pindah ke seberang. Seberang mana kek, seberang pulau kek, seberang apa kek. Karena mentalnya gak kuat. Dikecewakan dikit, ada goncangan sedikit, langsung stres. Langsung kecewa. Ikut Yesus gak mudah saudaraku. Ikut Yesus gak mudah. Terima Yesus cukup mengaku lewat mulutmu, percaya dalam hatimu, engkau diselamatkan, selesai. Itu percaya Yesus, itu terima Yesus. Tapi untuk mengiring Yesus itu setiap hari Yesus bilang begini, barang siapa mau mengikut aku, ia harus sangkal diri, ia harus pikul salib,
setiap hari. Ada beban yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya untuk ikut Tuhan. Saudara perhatiin, orang yang pergi meninggalkan Yesus karena hidupnya gak siap menderita. Hidupnya gak siap menderita. Takut susah. Akhirnya dia maunya dalam zona nyaman terus. Dia pengennya instan, ketika doa langsung dijawab, gak mau pikul salib. Coba lihat dalam Filipi pasalnya yang pertama, ayat yang ke-29. Sebagai informasi, Filipi ini ditulis oleh, surat kepada Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus pada saat dia ada dalam penjara. Filipi pasal yang pertama, ayat 29 bilang begini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk apa? Untuk apa? Orang yang percaya Yesus mesti siap ini. Gak bisa enggak. Mesti siap menderita. Mungkin sebagian kita loh, kalau menderita ngapain saya ikut Yesus? Konsep kita salah. Sama seperti murid-murid Yesus ketika Yesus datang yang ditunggu-tunggu, Mesias datang akan membebaskan mereka dari penjajahan orang Romawi. Karena Yesus akan menjadi raja, ternyata cara berpikir murid-murid Yesus bukan seperti itu. Maksud Yesus bukan kerajaan di bumi ini. Sehingga mereka berharap, ya ternyata mati-mati juga Yesus. Kirain akan memerintah bersama-sama dengan kita, membebaskan kita dari jajahan Romawi. Konsepnya udah salah. Sama dalam kita mengiring Yesus. Kita pikir ikut Yesus enak-enak terus. Enggak, saudara. Kepadamu dikaruniakan, dipercayakan untuk menderita bagi dia. Maksudnya apa? Saudara, kalau disakiti, dihianati, dikecewakan, enaknya, jujur, enaknya diapain itu orang? Hah? Enaknya diapain? Dibalas. Minimal kita lakukan hal yang sama kepada dia. Tapi bukan seperti itu yang Yesus ajarkan. Yang Yesus ajarkan, kasihilah musuhmu, berdoalah buat orang yang membencimu. Itu yang Yesus bilang, itu yang Alkitab katakan, engkau menderita secara daging. Dagingmu menderita, dagingmu memberontak, dagingmu pengennya membalas. Tapi Yesus mengajarkan sebaliknya, bukan membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi membalas yang jahat dengan yang baik. Dagingmu menderita gak saudara? Boy. Kayak banget lah gitu katanya. Karena daging ini cenderung pengen dipuaskan. Dan ketika kita mengikuti Yesus, kita harus menyangkal daging ini dan mengikuti apa yang Tuhan mau. Menderita. Itulah maksud daripada menderita ini, saudaraku. Menderita secara dagingmu, menderita. Gak bisa mengikuti hawa nafsumu. Keinginan-keinginan dagingmu yang berjuang ada dalam hidupmu. Engkau tekan dia ke bawah. Itu yang membuat engkau menderita. Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi dalam penjara. Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Filipi, jangan malu untuk bersaksi, jangan takut untuk bersaksi. Justru dengan aku di penjara ini, mungkin mereka akan berpikir kan, makanya Rasul Paulus tulis surat seperti ini. Mungkin mereka berpikir, loh Paulus memberitakan Yesus tapi malah di penjara. Mana seakan-akan gak ada pembelaan Yesus gitu loh. Seakan-akan gak ada jalan keluar, seakan-akan kayak gak ada pertolongan. Ya harusnya minimal dilepaskan kayak dengan cara yang ajaib. Ini enggak. Disitulah Rasul Paulus menguatkan kepada jemaat di Filipi. Jangan takut kalau memang kau dipercayakan untuk mengalami penderitaan, kesusahan dalam engkau mengiring Tuhan. Engkau sakit, berdoa belum disembuhkan. Ekonomimu masih bergoncang dalam mengiring Tuhan. Usahamu masih bergoncang dalam mengiring Tuhan. Engkau doa tapi belum dipulihkan. It's okay.
Toh kita masih hidup sampai saat ini, bahkan timbangan naik. Iya kan minimal bergeser 0,1 lah. Membuktikan bahwa engkau hidup dipelihara, sekalipun laki lu belum pulang, sekalipun istri lu masih berontak, sekalipun anak-anak lu masih susah didengerin. Tapi Tuhan pelihara, tapi Tuhan tolong. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 dan ayat 17. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dan ayat 17. Ini perkataan Rasul Paulus lagi ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami ini semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab, bacakan ayat 17 sama-sama kita baca di ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada. Jadi kalau Tuhan izinkan mengalami penderitaan, jangan lihat penderitaannya, lihat di balik penderitaan itu ada apa. Sama-sama bilang sama saya, kemuliaan kekal. Sekarang kembali lagi kepada saudara dan saya, fokus kita mau yang susahnya kita lihat atau di balik kesusahan itu ada berkat Tuhan. Kita mau lihat yang mana? Masalahnya susah untuk melihat yang di baliknya karena yang dilihat pertama dulu yang datang. Apa itu? Masalahnya. Penderitaannya yang datang ada di hadapan saya, padahal penderitaan itu di belakangnya ada kemuliaan kekal. Dan hanya orang-orang yang memiliki iman dan pengharapan yang bisa melihat menembus penderitaan itu di balik penderitaan itu. Bangsa Israel nggak bisa melihat. Sebagian besar bangsa Israel yang tidak masuk tanah perjanjian tidak bisa melihat di balik kesusahan padang gurun. Itu ada negeri yang berlimpah susu dan madunya. Mereka hanya fokus kepada padang gurunnya. Seringkali saya berpikir bahwa gambaran bangsa Israel berjalan di padang gurun dan pada akhirnya masuk dalam tanah perjanjian. Itu adalah hidup setiap kita umat manusia, anak-anak Tuhan lebih khususnya. Kita akan mengalami padang gurun saudara. Kita akan mengalami, padang gurun kita beda-beda. Ada padang gurunnya suaminya, istrinya, keluarga rumah tangganya. Ada padang gurunnya pekerjaannya, usahanya. Ada yang padang gurunnya kesehatannya. Setiap padang gurun kita berbeda-beda. Tapi izinkan saya mengingatkan ini, di balik padang gurun itu ada tanah yang berlimpah susu dan madunya. Sekarang jadi mau pertanyaan begini, engkau mau stuck di padang gurun atau engkau mau berjalan maju untuk meraih tanah perjanjian? Sama-sama bilang sama saya mau maju. Tapi hadapin dulu dong Pak, Bu, hadapi dulu dong padang gurunmu ini. Dan jangan stuck di padang gurunmu, jangan stres di padang gurunmu, jangan bersungut-sungut di padang gurunmu, jangan mengeluh di padang gurunmu. Hadapi, jalani, lewati. Akan ada masanya engkau masuk ke dalam tanah yang dijanjikan Tuhan. Fokus kita sekarang mau lihat yang mana, masalah penderitaan yang datang terlebih dahulu atau di balik penderitaan itu engkau mau melihat bahwa aku percaya Tuhan, ada janji Tuhan yang pasti akan digenapi dalam kehidupanku. Ayo fokus, belajar untuk melihat jauh ke depan. Jangan hanya permasalahanmu, pergumulanmu yang kau hadapi, hadapi aja. Gak masalah kok. Toh di dalam dia bangsa Israel menjalani padang gurun, Tuhan tetap pelihara. Jadi melewati masalah pun Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita, berjalan bersama-sama dengan kita. Sampai pada akhirnya kita akan masuk ke dalam seluruh penggenapan janji Tuhan. Saya rindu setiap umat yang olehnya Tuhan percayakan saya layani. Tetap terus maju sekalipun padang gurun sedang kau hadapi. Karena di balik setiap padang gurun selalu ada kemurahan Tuhan. Selalu ada berkat-berkat Tuhan. Ya, jadi pegang 2 Korintus 4 ayat 17 ini saudara. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal.
yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kita lihat selanjutnya 1 Petrus pasal 2 ayat 20. 1 Petrus pasal 2 ayat 20 dan ayat 21. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 20 dan ayat 21. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi kalaupun engkau harus mengalami penderitaan karena engkau berbuat baik, itu kasih karunia Tuhan. Itu kepercayaan, kembali lagi dalam Filipi tadi. Dikaruniakan untuk mengalami penderitaan. Tapi bukan karena perbuatanmu yang jahat engkau menderita. Itu namanya engkau hukuman terhadap apa yang kau perbuat. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Ayat 21. Sebab untuk itulah saudara dan saya dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Apa yang Yesus alami, kita akan alami. Sesuai dengan kemampuan dan kapasitas saudara dan saya tentunya berbeda-beda karena salib kita berbeda-beda. Itu sebabnya saya mau pastikan buat setiap kita hari ini. Jangan takut kalau engkau memang harus menderita. Dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam kesehatanmu, it's okay. Bukan engkau aja kok yang menderita. Ada banyak orang percaya di muka bumi ini juga mengalami penderitaan yang mungkin lebih parah dari penderitaan. Kita bersyukur masih bisa ibadah. Saudara-saudara kita di tempat-tempat tertentu gak bisa beribadah, saudara. Didatengin, diusir. Bahkan ada yang harus beribadah di tanah lapang. Tidak dengan AC, duduk manis, hanya beralaskan koran mungkin. Kita ada di tempat ini. Itu karena kasih karunia Tuhan, saudara. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 17. 1 Petrus pasal 3 ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah. Jadi ada penderitaan yang memang Tuhan izinkan dalam hidup saudara dan saya. Lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat. Jadi ada kalanya memang Tuhan izinkan kita mengalami kesusahan, penderitaan, sekalipun kita berbuat baik. Makanya ada orang bilang, Pak, saya kok buat baik, saya tolong orang, saya rajin ibadah, saya lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi saya masih susah ya. Saya masih suka mengalami penderitaannya. Inilah firman-Nya. Tuhan izinkan hal itu jika dikehendaki Allah, firman Tuhan katakan. Tuhan izinkan hal seperti itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Jadi jangan komplain ketika engkau harus mengalami penderitaan. Jangan ngeluh, jangan bersungut-sungut kalau memang Tuhan izinkan. Karena jika dikehendaki Allah, maka Tuhan juga akan berikan kekuatan kepadamu. Ada beberapa ayat lagi yang saya mau bagikan tentang penderitaan ini ya saudara. Supaya kita mengerti bahwa enggak selamanya penderitaan itu berhubungan dengan dosa. Ya, ada penderitaan disebabkan karena dosa, ada. Kalau itu terjadi dalam hidupmu, bertobat, berbalik kepada Tuhan. Tapi kalau engkau tahu engkau sudah berjalan dalam kebenaran, tetapi engkau juga masih mengalami penderitaan, itu adalah hal yang dikehendaki Allah. Yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Itu sebabnya jangan sampai kita menderita karena pukulan Tuhan atau karena perbuatan jahat kita. Lebih baik kita menderita karena perbuatan baik. Kenapa? Karena itu adalah kasih karunia Tuhan. 1 Petrus pasal yang keempat, masih dalam 1 Petrus, pasal yang keempat sekarang. Ayat yang pertama.
1 Petrus pasal yang keempat ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, maka kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Maksudnya kita berpikir begini, minimal kita taruh nih, kalau sampai suatu hari saya mengalami kesusahan, ini kita taruh sendiri dalam pikiran kita, kalau sampai suatu hari saya mengalami penderitaan, dihina teman saya, dibully, disusahkan, dihianati, dibuat orang menderita. Sampai hal itu terjadi, maka saya harus mempersenjatai diri saya. Dengan apa? Berpikir kalau Yesus pernah mengalami penderitaan, maka saya anak Tuhan pun tidak akan pernah tidak mengalami penderitaan. Saya pasti mengalami penderitaan. Tapi ada maksudnya di balik penderitaan. Ini berbeda dengan penderitaan ketika engkau jatuh di dalam dosa, engkau mengalami penderitaan, kesusahan. Itu karena hukuman. Tetapi kalau kita tahu, kita sadar kita sudah berjalan dalam kebenaran, Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi mesti dibedakan saudara ya. Jangan engkau tahu engkau sudah buat dosa terus engkau berpikir, oh ini mungkin karena Tuhan izinkan. Oh ini karena Tuhan mengasihi saya, bertobat. Karena memang itu kita tahu jalan kebenarannya. Tuhan tegur kita karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan tegur kita karena Tuhan mengasihi kita. Ya, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, maka kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ini yang tadi saya bilang dari awal. Kalau engkau sadar, engkau bisa mengampuni orang yang menyakitimu, mengkhianatimu, menjahati hidupmu. Untuk dagingmu itu menderita. Tapi engkau telah berhenti melakukan dosa. Kau tidak lagi membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena engkau sudah tahu apa yang menjadi kebenaran. Ya, nah pastikan setiap kita menyadari setiap ini. Satu ayat lagi, 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dan saya dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, akan mengokohkan saudara dan saya sesudah, apa dibilang? Kamu menderita, sama-sama bilang sama saya seketika. Sama-sama bilang sama saya bukan seterusnya. Colek kanan kirinya tenang, cuman seketika. Amin. Bukan seterusnya engkau mengalami penderitaan, kesusahan. Seketika Alkitab mencatat maksudnya apa? Karena engkau akan dikuatkan selanjutnya, engkau akan diteguhkan selanjutnya, engkau akan dikokohkan selanjutnya, engkau akan dilengkapi selanjutnya. Tapi engkau harus melewati proses atau fase itu, saudaraku. Tapi seketika. Makanya selalu saya bilang, lu bertahan aja deh. Kalau lu lagi masuk di padang gurun, lu bertahan aja. Cuman seketika kok. Amin. Masalahnya, seketikanya Tuhan dengan seketika kita berbeda. Kita bilang seketikanya sebentar, 1 hari, 2 hari. Tuhan bilang seketikanya 3 bulan. Tuhan bilang seketikanya 3 tahun. Kembali lagi kepada firman Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Siapa kita atur-atur Tuhan? Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita kok. Seketika lamanya engkau akan mengalami penderitaan. Sesudah itu engkau akan dikuatkan, engkau akan diteguhkan, engkau akan dikokohkan. Dari firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, akhirnya saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa Tuhan mengizinkan kita anak-anaknya mengalami penderitaan yang pertama. Untuk apa? Mengenal Dia lebih lagi. Tuhan izinkan murid-muridnya mengalami badai di tengah-tengah perahu. Di tengah-tengah danau. Tuhan izinkan. Dan Tuhan tahu murid-muridnya akan melewati hal itu. Coba saudara kita lihat sama-sama dalam Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat, ayat 41.
Markus pasal 4 ayat 41 firman Tuhan bilang begini. Mereka, murid-murid ini, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Tapi dimulai dengan apa saudaraku? Dimulai dengan badai dulu. Murid-murid di tengah-tengah perahu mengalami badai ketakutan. Tiba-tiba Yesus bangun menenangkan badai itu. Sehingga murid-murid kenal dan murid-murid tahu siapa pribadi ini. Terkadang kita mesti punya masalah. Terkadang kita mesti punya penderitaan dulu baru kita tahu siapa Tuhan kita. Jadi masalah, penderitaan bukan musuh kita. Terkadang itu adalah teman baik kita. Amin. Penderitaan itu teman baik, kesusahan teman baik. Kenapa? Karena dengan penderitaan kita kenal siapa Allah kita. Dengan kesusahan yang kau alami, engkau tahu siapa pribadi Allah yang bersama-sama denganmu di tengah-tengah kesusahan. Kenapa? Karena pada saat manusia susah, semua tinggalkan. Semua orang yang ngaku teman akan meninggalkan. Hanya Yesus yang selalu berada bersama-sama. Akhirnya kita jadi kenal siapa pribadi Yesus. Oh, Yesus tolong saya di tengah-tengah badai. Lihat kehidupan Ayub. Sama. Ayub pun demikian saudara. Dahulu aku kenal Tuhan dari apa kata orang, kata Ayub. Namun sekarang aku punya pengalaman pribadi. Kenapa? Karena perjumpaan dengan masalah. Perjumpaan dengan penderitaan yang akhirnya mengenal siapa Allah yang aku sembah. Jadi yang pertama saya pelajari kenapa Tuhan izinkan kita anak-anak Tuhan, orang percaya mengalami kesusahan, mengalami penderitaan. Yang pertama supaya kita kenal pribadi Allah kita. Yang kedua, Tuhan mengizinkan penderitaan dalam kehidupan orang percaya agar yang kedua kita lebih bergantung kepada Dia. Karena tanpa masalah, tanpa pergumulan, tanpa tekanan hidup manusia enjoy dengan kehidupannya dan lupa akan Tuhan. Sehingga ketika semua teraman-aman saja, semua berjalan dengan baik-baik saja. Ditelepon, Pak, kemana? Udah 3 minggu gak kelihatan di gereja, Pak. Iya, Pak Pendeta. Lagi sibuk. Udah banyak klien. Oh, puji Tuhan, udah banyak klien, ya. Kalau giliran udah datang ke gereja, kita udah tahu, pasti lagi menderita. Bukan di jemaat, oh GBI Glow Bandung semuanya diberkati Tuhan Yesus. Iya. Jadi kita percaya begini, susah senang cari Tuhan. Amin. Ada duit nggak ada duit cari Tuhan. Semangat banget. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita perlu Tuhan pada saat apapun. Agar kita lebih bergantung kepada Tuhan Yesus. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Perhatikan firman Tuhan ini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi terkadang Tuhan harus adakan ujian mendadak buat hidup saudara dan saya. Untuk membuktikan kemurnian hati kita, apakah kita datang kepada Tuhan Yesus cuman kejar dompetnya atau kejar pribadinya. Kalau kita kejar pribadinya, kita akan tetap terus kejar. Sekalipun kita tahu sekarang kita sedang mengalami kesusahan, kita sedang mengalami penderitaan, kita sedang mengalami pergumulan.
yang kita nggak tahu sampai kapan masalah ini ada. Itu diingatkan pada Tuhan. Ingat ya, pada saat engkau susah, pada saat 40 tahun kau berjalan. Di padang gurun, ingat akan hal ini. Tujuannya satu, supaya engkau berpegang pada Tuhan. Jangan sama kayak pada zaman hakim-hakim. Giliran ada bangsa-bangsa lain menekan, menindas bangsa Israel, mereka semua berseru kepada Tuhan. Tuhan kirim hakim untuk membebaskan. Udah semua aman, buat dosa lagi, jauh lagi dari Tuhan. Gitu aja hidupnya berputar-putar, tomat. Hari ini tobat, besok kumat, hari ini tobat, besok kumat. Ditegur Tuhan, banyak selang di badannya, masuk rumah sakit. Ampun-ampun, nangis-nangis sama Tuhan. Begitu udah sehat, lupa. Sakit yang mana ya? Enggak, kayaknya gak pernah sakit gue. Saudara dikasih dalam Tuhan, terkadang Tuhan izinkan penderitaan itu agar kita lebih bergantung sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan lihat tanpa penderitaan pun engkau sudah bergantung sama Tuhan, Tuhan akan lalui hal itu. Pesan saya dari dalam poin ini, kalau tanpa penderitaan kau bisa bergantung, jangan tunggu ada penderitaan dulu. Saya ulangi sekali lagi, kalau tanpa kesusahan kau pun bergantung sama Tuhan, Tuhan tidak akan izinkan kau kepada kesusahan. Karena Tuhan lihat kok. Kesetiaan saudara, Tuhan lihat. Ya, jadi yang kedua saya pelajari, kenapa Tuhan izinkan penderitaan kita alami. Agar kita lebih bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa Tuhan izinkan penderitaan kita alami? Yang pertama, untuk mengenal pribadi Tuhan lebih lagi dalam penderitaan kita. Yang kedua, agar kita lebih bergantung kepada Tuhan. Dan yang ketiga, agar kita belajar hidup selalu bersyukur. Bukan hanya pada saat keadaan baik. Terlalu mudah kalau kita bersyukur pada saat keadaan baik. Itu sebabnya ketika Ayub diizinkan Tuhan mengalami hancur-hancuran dalam hidupnya. Istrinya pergi meninggalkan Tuhan. Dia ajak pula si Ayub. Ayolah Pak, kita cari Tuhan yang lain lah Pak. Kira-kira kalau zaman sekarang begitu bahasanya. Ayub bilang apa? Engkau berkata seperti perempuan tidak waras. Masakan kita hanya mau datang sama Tuhan pada saat kita senang. Masakan kita hanya mau terima apa yang baik saja dari Tuhan. Tidak mau menerima yang susahnya. Tidak mau menerima pembentukannya. Tidak mau menerima penderitaannya. Itu satu paket. Jadi terima. Kalau memang Tuhan izinkan pembentukan itu terjadi, terima. Jangan ngeluh, jangan komplain. Jalani. Ya, jadi yang ketiga saya pelajari, Tuhan izinkan penderitaan untuk kita alami agar kita belajar hidup bersyukur, bukan hanya pada saat keadaan baik saja. Terlalu mudahlah kalau pada saat keadaan baik semua juga bisa bersyukur. Orang yang tidak kenal Tuhan juga enjoy hidupnya. Tapi coba pada saat susah, coba pada saat menderita, bisa nggak tetap bersyukur? Disitulah kita dilatih. Apakah engkau tetap mau percaya pada saat engkau susah, aku bersama-sama dengan engkau, kata Tuhan. Mau nggak engkau percaya? Disitulah kita baru bisa bersyukur. Jadi 3 hal ini saya bagikan kenapa ya orang Kristen bisa menderita. Jadi jangan tanya lagi, Pak, kenapa sih orang percaya bisa menderita? Lo berarti tidur pas khotbah gua hari ini. Karena itu pertanyaan yang dari zaman jebot sampai sekarang masih ditanyain Bapak Ibu. Kenapa sih kita udah ikut Tuhan setia, kita udah ikut Tuhan sungguh-sungguh, kita masih ngalamin penderitaan. Tapi untungnya gak ada jemaat GBI Glow yang nanyain itu. Jemaat GBI Glow pinter-pinter, tahu-tahu semua. Iya kan? Supaya apa? Supaya kita ngerti saudara. Oh jadi kalau misalnya Tuhan izinkan penderitaan kita gak stres lagi. Oh kenapa ya? Kenapa? Sederhana kok cuma 2, either karena dosa atau karena pembentukan, cuma itu. Kalau karena dosa bertobat, kalau karena pembentukan jalanin. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Cuman 2. Kenapa Tuhan izinkan penderitaan? Karena dosa dan karena pembentukan, pendewasaan. Kalau engkau tahu hidupmu lurus-lurus, tidak menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri, kan yang tahu dosa kita kan diri kita sendiri sama Tuhan.
Iya kan? Repotnya kita tahu udah dosa, kita bilang, enggak, bukan gua, dia. Itu enggak dikepret malaikat, bagus. Bertobat kalau memang kita tahu kita salah, Tuhan pulihkan. Tapi kalau kita tahu hidup kita benar di hadapan Tuhan, tapi kita masih diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, berarti engkau mau naik level. Saudara mau diangkat Tuhan, saudara mau dipromosikan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sikap kita pada saat penderitaan itu menghampiri hidup kita? Alasannya saya sudah sampaikan 3 hal. Why, kenapa? Sekarang apa respon kita, apa sikap kita pada saat masa-masa itu ada dalam hidup kita? Yang pertama, tetap pegang janji Tuhan. Ya, engkau berpegang bukan pada kenyataan atau realita hidup, tapi pegang pada janji Tuhan. Engkau percaya bahwa Tuhan menyertai engkau pada saat engkau mengalami kesusahan, itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Engkau percaya tadi firman Tuhan katakan bahwa seketika lamanya, bahwa ujian penderitaan masalah itu cuma seketika lamanya. Dengan kata lain, ada masanya di mana Tuhan memutarbalikan keadaan. Jadi bagian kita apa? Tetap pegang janji Tuhan. Jangan hidup berdasarkan apa kata omongan orang. Wah, repot. Jangan juga hidup berdasarkan apa yang engkau lihat. Kalau engkau lihat seringkali engkau takut, stres nanti ujung-ujungnya. Khawatir berlebihan. Aslam naik. Iya kan? Jangan. Tetap pegang janji Tuhan. Kita tuh diperhadapkan Bapak Ibu setiap hari. Kita diperhadapkan dengan 2 pilihan. Kita mau pegang realita kenyataan yang terjadi atau kita mau pegang janji Tuhan. Ya, kita diperhadapkan hal itu. Karena seringkali itu bertolak belakang. Abraham dijanjikan Tuhan akan mendapat menjadi bapa bangsa yang besar. Tapi kenyataan realita yang terjadi, dia adalah seorang yang sudah tua, istrinya juga sudah tua, gak mungkin punya anak. Tapi Abraham lebih memilih memegang janji Tuhan daripada realita yang terjadi. Kita yang memutuskan mau pegang realita yang terjadi atau kita pegang janji Tuhan. Yang kedua, apa sikap kita pada masa penderitaan? Stop cari-cari siapa yang salah. Iya kan? Ada banyak dari kita, ini gara-gara istri gua nih. Ini gara-gara laki gua nih. Ini gara-gara dia nih, anak-anak gua nih, gara-gara mertua gua nih. Jangan. Terkadang tanpa siapa yang salah, Tuhan izinkan kau penderitaan. Karena memang gak ada yang salah, memang kita mesti masuk dalam proses itu, saudara. Jadi stop cari siapa yang salah. Iblis terkadang mengambil keuntungan dalam sebuah pembentukan anak-anak Tuhan. Caranya bagaimana? Ya itu tadi. Dia taruh di hati kita, ini karena bini lu nih. Ini karena laki lu nih, begini nih. Ini karena anak-anak lu gak mau denger nih. Ini karena mertua nih, menantu lu nih. Akhirnya kita cari kambing hitam. Padahal baik kambing hitam maupun kambing putih kalau dibikin sop enak. Kambing apa? Ngapain lu cari kambing hitam? Jadi stop cari-cari siapa yang salah ketika engkau sedang mengalami penderitaan, jalanin. Tanpa siapa yang salah, engkau tetap harus mengalami penderitaan, itu tetap akan kau terima. Karena ketika kita mulai cari-cari siapa yang salah, kita mulai tuduh-tuduh siapa yang salah, itu hanya membuat semakin sulit, semakin rumit, semakin pelik kehidupan kita. Semakin terpuruk. Jadi cuma berdiam diri aja lah. Stop salahkan orang lain, stop cari-cari siapa yang salah. Ya. Yang ketiga, apa sikap kita pada masa penderitaan? Yang pertama, tetap pegang janji Tuhan. Yang kedua, stop menyalahkan orang lain, stop menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Dan yang ketiga, stop mengeluh. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, belajar bersyukur. Ini memang rada ekstrim, saudara. Rada ekstrim. Kenapa saya bilang rada ekstrim? Masa orang punya penderitaan dia bersyukur hidupnya? Untuk ukuran orang dunia gak masuk akal. Tapi untungnya kita berdasarkan firman Tuhan diajarnya kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi susah senang bersyukur, menderita nggak menderita bersyukur, ada duit nggak ada duit bersyukur. Belajar untuk hidup bersyukur. Jangan cuma teriak-teriak bersyukur, gue dengar di bawah ngeluh kepret lu. Ini Pak habis Pak gini ini Pak. Lalu yang mana tadi duduk di atas mana teriak-teriak? Gor. Siapa orangnya itu? Itu saya lagi masuk kemasukan Roh Kudus Pak. Sekarang Roh Kudis. Susah senang bersyukur.
Ada duit nggak ada duit? Gampang Pak, masih tanggal 5. Ntar gue tanya lagi tanggal 30. Udah gajian lagi tanggal 30 mah. Jadi yang ketiga tetap bersyukur, stop mengeluh, stop komplain. Dan yang keempat, yang terakhir, saya undang tim musik maju ke depan, tim praise worship maju ke depan. Apa sikap kita pada masa penderitaan? Yang pertama tetap pegang janji Tuhan. Yang kedua stop menyalahkan orang lain, stop menyalahkan keadaan. Jangan salahkan keadaan, jangan salahkan orang lain, apalagi salahkan Tuhan. Yang ketiga apa sikap kita pada masa penderitaan? Stop bersungut-sungut, stop mengeluh, belajar syukur dalam segala keadaan. Dan yang keempat, tetaplah setia untuk tetap terus cari Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus tetap setia cari Tuhan. Susah senang, saya harus cari Tuhan. Amin. Apapun keadaan kita, cari Tuhan. Jangan hanya pada saat engkau susah, engkau cari Tuhan. Pastikan setiap kita mengikuti hal ini. Saya pastikan engkau akan melihat, engkau akan keluar dari penderitaan, kesusahan, masalahmu sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang.